Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Tia Widya, membahas seputar keuangan keluarga. Aku mau tanya-tanya kabar dulu nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Udah lama banget aku nggak upload video dan yeay, alhamdulillah akhirnya bisa upload video lagi. Udah hampir di penghujung tahun, alhamdulillah udah sampai di bulan November 2022. Gimana kabar keuangan teman-teman semuanya? Semoga semua masih aman terkendali. By the way, buat yang belum tahu, kenalin, nama aku Tia. Aku merupakan seorang ibu dari satu orang putri. Aku bukan pakar dalam keuangan, tapi aku dipercaya oleh suamiku untuk mengelola keuangan keluarga kecil kami. Di bulan November ini masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Pendapatan keluarga kami dari gaji suami sebesar 2.200.000. Meskipun suami masih berstatus sebagai CPNS, tapi alhamdulillah semua ini kami syukuri. Dan seperti bulan sebelumnya juga, pembagian keuangan di keluarga kami masih sama menjadi 3 pos, yaitu pos kewajiban, kebutuhan, dan pos lain-lain. Untuk pos kewajiban ini terdiri dari listrik, wifi, PDAM, dan juga iuran komplek. Wifi dan iuran komplek nominalnya tetap ya teman-teman, tapi kalau untuk listrik dan PDAM kadang kita masih fleksibel. Tapi semua ini tetap menjadi nomor 1 yang harus kami selesaikan ketika gajian tiba. Selanjutnya pos kebutuhan, dan pos ini adalah yang paling banyak subposnya. Total ada 7 subpos, diantaranya belanja bulanan, belanja mingguan, galon, gas, tabungan, beras, dan juga sedekah. Nominalnya juga masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya karena emang belum ada kenaikan gaji ya teman-teman dari suami aku. Nah, kalau teman-teman sempat lihat berita begitu banyaknya CPNS yang mengundurkan diri, ya salah satunya mungkin karena hal ini ya. CPNS itu gajinya masih 80% dan untuk tunjangan itu belum diberikan kecuali tunjangan istri dan anak, juga beras. Tapi di beberapa daerah mungkin ada juga yang udah menerima tunjangan. Orang-orang yang udah terbiasa dapat gaji dengan digit minimal 2 pasti akan terkejut banget ketika daftar CPNS dan tahu kondisinya kayak gini. Itulah mungkin salah satu penyebab kenapa banyak banget CPNS yang akhirnya mengundurkan diri. Lanjut ke pos ketiga adalah pos lain-lain, dan ini adalah pos yang paling aku suka. Pertama ada anggaran untuk jajan sebesar 240.000. Karena bulan ini ada 5 pekan, jadi aku bagi per pekannya 48.000. Anggaran yang kedua untuk ongkos suami, dan anggaran yang terakhir itu anggaran tak terduga. Nominal untuk jajan seperti yang tadi udah aku sebutkan, yaitu 240.000 untuk 1 bulan. Ongkos suami 200.000 dan tak terduga 100.000. Jadi total pengeluaran keseluruhan di bulan November ini adalah sebesar Rp2.190.400. Nah, ini mau aku bagi-bagi uangnya ke dalam dompet yang udah terpisah-pisah posnya. Total uang cash yang masih ada seluruhnya ada Rp1.311.000. Karena emang kemarin udah aku pakai untuk belanja bulanan, bayar listrik, bayar PDAM. Makanya ini nanti ada beberapa yang aku skip, nggak aku isi di dompet. Oh iya teman-teman, di sini ada yang ngikutin isu resesi 2023 nggak? Jujur aku bukan pakar ekonomi yang akan membahas tentang resesi, tapi ada satu kisah yang ingin aku ceritakan di dalam video ini, yang semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua dan terlebih lagi untuk aku.
aku yang masih suka mengeluh ini, teman-teman mungkin udah pada tahu tentang kisah ini. Kisah ini adalah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya berupa penyakit kulit yang dipercaya itu adalah penyakit lepra. Daging-daging di sekujur tubuhnya rontok dan tersisa otot-otot serta tulangnya. Kalau dibayangin, jujur aku susah banget buat ngebayangin ini semuanya. Karena menurut aku ujian ini terlalu berat untuk dibayangkan. Tapi Masya Allah, aku selalu mengambil pelajaran dari satu potong kisah ini. Yaitu ketika istri Nabi Ayub meminta Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Tetapi justru Nabi Ayub menolak permintaan itu. Teman-teman tahu kenapa alasan Nabi Ayub menolak itu? Karena ujian sakit yang Allah berikan kepada beliau belum melebihi masa nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Masya Allah ya teman-teman. Kadang kita sakit 1 hari, 2 hari, 1 malam, 2 malam. Kita udah uring-uringan gak jelas, kita nyalahin sana sini dan sebagainya. Kita gak pegang uang sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan. Kita udah mulai kebingungan dan kewalahan. Parahnya, naudzubillah, kalau sampai melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Bukan kita, tapi orang-orang di luar sana. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Balik lagi ke tadi, intinya adalah ketika kita diuji, kita seringkali lupa dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat itu jumlahnya melebihi dari ujian yang kita terima. Jadi semuanya kembali kepada satu hal, yaitu syukur. Bagaimana kita bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku doakan semoga semua usaha, semua urusan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan aku mohon doanya juga ke teman-teman, semoga keluarga aku dilimpahkan banyak kebaikan dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Makasih ya teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.